keduanya bagi orang-orang kafir. Surat 57 ayat 13. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang. Carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Berapa cahaya? Gelap gulita. Terus, penyesalan karena mengabaikan Al-Quran. Surat Al-Haqqa ayat 50:51. Sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Surat 25 ayat 27-29. Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya mereka berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kekecewaan itu tergambarkan dalam sikap fisik dan gumaman mereka. Wahai celaka aku sekiranya dulu ketika di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang padaku. Dan setan memang musuh yang nyata. Terus, penyesalan tidak terhingga. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir ajab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Orang kafir berkata, alangkah baiknya dulu aku tidak dilahirkan ke dunia. Alangkah baiknya aku dulu tetap menjadi tanah, tidak dihadirkan ke dunia. Surat 4 ayat 41, 42 sama seperti itu. Ya. Pada hari itu orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah. Pada mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Saking menyesalnya, ya Allah, kenapa Engkau hadirkan aku ke dunia, ya Allah? Kenapa aku tidak jadi tanah aja dulu? Kalau ini terucap salah satu dari kita, kira-kira sedih nggak kita? Makanya kapan lagi kita secara khusus untuk menjalankan kalimat Allah dan Rasul-Nya? 57 Al-Hadid ayat 16. Apakah kita sudah beku hati kita? Karena kita tidak pegang itu Al-Quran. Tidak pegang sunnah Rasul untuk dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus, samakah surga dengan neraka? Dan Allah sudah bilang di surat 25 ayat 15, katakanlah Muhammad, apakah ajab seperti itu yang baik, yang kamu pilih, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surat 41-40, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman santosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kendaki. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus, di surga berkumpul bersama keluarga kita. Inilah yang kita harus persiapkan, yaitu surga-surga adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu, karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Para malaikat masuk untuk memberi mereka selamat. Selamat sejahtera atasmu. Surat 52 ayat 21. Orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya selama di dunia. Terus, rindulah menggapai surga daripada kesengsaraan neraka. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kira-kira takut nggak? Takut lah. Hah? Takut. Ada nggak persiapan kita? Insya Allah. Ada nggak kita merubah? Insya Allah. Ya, harus mulai diniatin. Kalau enggak, bahaya kita hidup. Memang neraka nggak terlihat, surga tidak terlihat. Terlihatnya nyata nanti setelah kita pindah ke kuburan. Ya, ada yang mau bertanya? Merinding nggak? Iya. Nah, Ngeri dengarnya. Pur, ya Prof. Pur, dengan bersilaturahmi yang baik, kita itu adalah suatu cara atau satu senjata untuk dapat keluar dari Neraka. neraka. Mana teman aku dulu ya? Iya, Prof. Aku tuh di neraka. Kemudian panggil, dikasih. Itu ayatnya saya enggak. Itu 13 ayat 21, Prof. Coba bacain, Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Terus, Wi. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, kesempatan yang baik itu, ya, Allah udah bilang di surat 34 ayat 37, bacain, Wi. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Nah, jadi yang menolong kita itu insya Allah dengan silaturahim, terutama silaturahim dalam menuju kebenaran, saling menasihati. Ya, insya Allah kita akan membuat komunitas yang sama-sama akan memperjuangkan, menyelamatkan kita yang nanti di akhirat. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 119, bikin komunitas itu. Bacain, Wi. 9:119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, itu surat 3 ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Apa nak? Nah, jadi kita membuat komunitas silaturahim, ya, bersama orang yang benar, bersama dengan yang bersegera dalam kebajikan. Terus surat Al-Baqarah 148. Berlomba-lomba semuanya menuju ke sana. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira kalau kita di bawah, tadi yang surat 37 ayat 54,
ya, di mana orang penduduk surga itu melihat kawannya di neraka. Kira-kira dia bisa ngasih syafaat nggak? Ya Allah, dia itu sering mengasih saya nasihat, ya Allah. Ya Allah, dia sering berbuat kebaikan, ya Allah. Kira-kira kalau seandainya seperti itu, kira-kira dapat syafaatnya? Insya Allah. Makanya buatlah kita komunitas yang seperti tersebut. Orang ke gereja. Sehingga insya Allah kita akan saling membantu nanti. Sebagai saksi semuanya. Supaya selamat. Padahal enak ini ya. Kira-kira gitu ya Prof. Mulis ya. Betul, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Orang saking cepatnya dia kadang-kadang susah tanya. Ya. Ya tanya aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jawab insya Allah. Kalau nggak bisa jawab ada Prof. Mulis. Yuk. Medis tapi terjun gini ya. Ini udah takut mati nih. Ya. Ya. Kan udah takut. Ini ada yang bertanya nih dari Yusriani. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat? Masih. Karena Allah udah bilang Sampai sakratul maut. sampai sakratul maut. Oh, udah Sampai sakratul maut. tenggorokan. Surat An-Nisa ayat 18. Coba bacain. Weh, bacain weh. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Dan itu udah dilakukan terhadap Firaun waktu mau tenggelam. Itu ada di surat 10 ayat 91. Coba bacain nih 10:91. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, Maka pada hari ini jadi udah terlambat tuh. Ya, kalau udah seperti itu sampai tenggorokan. Sementara itu Allah udah menjanjikan di surat 39 ayat 53, wahai jiwa yang telah menzolimi dirimu sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Mintalah maaf sama Allah. Allah akan mengabulkan. Coba bacain, Wi. Surat 39 ayat 53. katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, itu omongan Allah langsung. Janji Allah langsung. Untuk memberi, untuk mengampunkan hamba-hambanya. Ya, ya Prof. Wanita pezina saja yang memberikan ikhlas menolong anjing yang kehausan itu masuk surga. Iya. Gimana penjelasannya itu? Jadi ya Allah udah bilang di surat 17 ayat 80. 17:80 bacain Wi. Wi bacain Wi. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi kita dikasih kesempatan sampai tadi sakratul maut. Nah, kalau kita mau menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya,
tampilkanlah kepada Allah suatu amal ibadah yang sangat istimewa. Ikhlas karena Allah. Bukan hanya penzina yang memberikan minum anjing. Ada waktu itu seorang pembunuh Yes. yang ngebunuh udah 99 orang. Dia Iya. datang ke ulama. Kalau seandainya saya bertobat, saya diampunkan nggak? Ulama itu bingung. Akhirnya salah jawab. Nggak bakal diampunkan. Ya udah saya bunuh aja kamu. Kemudian datang lagi ke ulama itu yang lain lagi. Kamu pasti diampunkan. Tapi kamu pergilah ke suatu daerah sana. Ikutlah perkumpulan yang ada di sana. Dalam perjalanan menuju ke sana meninggal. Malaikat nih bingung nih, diukur perjalanan menuju tobatnya sama perjalanan dosanya. Ternyata lebih panjang perjalanan menuju tobatnya. Nah, selamat masuk surga. Jadi sebetulnya untuk masuk surga itu sampai detik-detik terakhir hadirkanlah sesuatu yang istimewa untuk Allah. Pada waktu zaman perang antara Romawi sama pasukan Muslim, ada suatu jenderal namanya Theodor siapa tuh. Waktu itu mau perang tanding sama Khalid bin Walid. Waktu mau perang tanding sama Khalid bin Walid, kemudian jenderal itu bertanya, "Hai Khalid, apakah betul bahwa Allah itu menurunkan pedang sehingga kamu dijuluki pedang Allah?" "Oh bukan, ini pedang biasa. Cuman karena saya membela agama Allah, saya dijebutin Saifullah, pedang Allah. Karena kamu berkata jujur, hai Khalid, saya mau masuk Islam. Saya nggak jadi perang tanding sama kamu. Tunjukkan saya sebelum saya meninggal, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus berwudu, kemudian sholat." Dalam peperangan itu meninggal. Membela umat Islam tapi. Insya Allah selamat. Dan ada sahabat Rasulullah yang perang berjihad. Ya, detik-detik terakhirnya bunuh diri. Masuk neraka. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, masuk neraka apa surga nih?" Neraka. Jadi hati-hati, waspada terus. Waspada terus. Sampai detik-detik terakhir kita harus menghasilkan sesuatu amal ibadah yang sangat istimewa. Insya Allah kita akan selamat. Ya, kira-kira gitu Prof ya. Ya. Bayangin ada sahabat Rasulullah waktu itu ya berperang menaklukkan Romawi. Begitu dilihat di balkon ada cewek cantik. "Oh, saya mau nikahin." "Oke, tapi kamu harus pindah agama." "Mau." Ya udah, amburadul. Ada lagi sahabat Rasulullah. Ya waktu itu, ya cuman 2. Waktu itu Rasulullah sebelum meninggal, dia bilang nanti di antara sahabatku ada 2 orang yang masih hidup, di mana 1 orangnya itu akan masuk neraka, di mana gerahamnya itu setinggi gunung Uhud. Sahabat itu waktu itu yang satu nih sangat takut nih. Jangan-jangan saya nih. Ya, saking takutnya dia menjaga. Yang satu lagi, sahabatnya itu diutus sama Abu Bakar, kamu pergi ke ini, ke Musailimah. Tolong nasihatkan Musailimah itu supaya jangan ngaku nabi. Begitu sampai Musailimah, dia ditawarin apa? Jabatan. Tergoda. Ya udah, habis. Badan perangnya nomor 1 nih. Berjihadnya nomor 1. Al-Qurannya apa? Ya, jadi istiqomah terus. Ya. Dan jangan salah, ya. Kita ini udah diprogram sama Allah. Neraka apa surga.
Makanya seorang yang ahli sorga pada detik-detik terakhirnya itu, ya, dia pasti akan membuat amalan sorga yang akan menyelamatkan dia. Ya, makanya ada di dalam cerita tersebut seorang ulama di zaman Nabi Musa dulu, ya. Terus sudah gitu ulama ini sering berbuat baik segala macam. Terus dinasihatin sama malaikat, ngapain lu berbuat baik? Catatan lu tuh di neraka. Saya nggak peduli mau neraka mau masuk surga. Yang penting rahmat Allah dan ridho Allah untuk saya. Kalau memang saya ditaruh di neraka karena rahmat dan ridhonya, saya terima. Tapi dia ikhlas menjalankannya. Dirubah sama Allah. Dirubah. Jadi amalan surga terus. Nah, ini yang kita harus konsisten, waspada terus. Ya. Terus ada lagi mau bertanya? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des mau nanya, kenapa sih kalau ini iman kita itu suka turun-turun naik gitu? Kadang-kadang kita niat gitu, kadang-kadang mundur lagi gitu. Kenapa ya dokter? Ada itunya enggak, tipsnya enggak? Ya dilatih Mbak. Kita harus hukum Mbak. Panca indera kita ini dilatih semuanya menuju jalan Allah Mbak. Latihan itu memang berat Mbak. Tapi jangan salah, latihan itu telah kita janjikan kepada Allah. Inni wajhatu wajhiya, surat 6 ayat 79. Surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dimantapkan lagi Mbak. Janji kita sama Allah Mbak. Terus iya karena budua, iya karena sainannya kepadamu kami menyembah dan meminta pertolongan. Dimantapkan lagi itu Mbak. Kita kadang-kadang lupa untuk memantapkan itu. Latihlah terus. Kalau kita udah latihan terus, Mbak, pertanyaannya, ya, apakah Pele waktu latihan bola diterjunkan di Piala Dunia, kira-kira dia berpikir sana sini enggak? Instingnya aja bermain. Ya, sama. Al-Quran juga seperti itu, Mbak. Dilatih. Makanya Allah bilang di surat 16 ayat 78, gunakanlah panca indera itu sehingga kamu bersyukur. Menuju jalanku latih terus. Coba bacain, Wi. 1678, Wi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Bersyukur itu artinya seluruh panca indera itu kan udah ada dibilang surat Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Coba bacain nih. Ingatlah aku terus, bersyukurlah pada aku, jangan ingkar terhadap aku. Ayat berapa, Dok? Al-Baqarah 152. 152. Dan ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, sudah jelas kan? Nah, tadi itu dengan menggunakan panca indera bersyukur. Tapi kenapa di surat 23 ayat 78 tidak bersyukur? Bacain, Wi. 23 ayat 78. Sedikit kali kamu bersyukur. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran. 2378, Dok. Iya, betul itu. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, yang satu bersyukur, yang satu sedikit sekali bersyukur. Kenapa tuh? Karena tidak ditujukan ke jalan Allah. Surat 67 ayat 23 bacain, Wi. 67 ayat 23. Dia katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah,
Supaya bersyukur tuh panca indera harus menuju ke Allah. Itulah yang disebut panca indera orang yang berakal. Itu ada di surat 3 ayat 190, 191. Bacain, Wi. Sesungguhnya Sesungguhnya dalam dalam penciptaan penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi seluruh yang panca inderanya menuju jalan Allah, selalu mengingat Allah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kasih dokter. Ya, jadi harus dilatih tuh. Ya, harus dilatih, nggak bisa enggak. Iya. Ya, kalau nggak dilatih sesuai kalimat Allah, Allah udah bilang di surat 7 ayat 175. Coba bacain, Wi. Surat 7. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, nanti dengan kalimat Al-Quran nggak bisa enggak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Dok, ada Prof. Waduh, Prof. Waduh. Belum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mau tanya apa saja contoh amalan istimewa itu, Prof? Terima kasih. Saya bukan Prof, malu saya ditambahin. Nanti kalau nama anak saya nanti begitu lahir saya namain Prof. Jadi nggak ada yang protes tuh atau dokter. Ya, begitu lahir anak, nama dokter, nama profesor, jadi nggak ada yang protes. Kalau sekarang baru dikasih banyak yang protes. Ya. Jadi amalan yang baik itu, yaitu amalan seperti kita janji pada waktu sholat. Yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amalan yang harus semata-mata karena Allah. Bukan karena untuk dipuji, bukan karena untuk jabatan, atau untuk narik pacar, atau apa. Nggak diterima kita. Karena Allah, Pemilu. ya, Buat pemilu. untuk pemilu, apalagi. Ya, karena apa? Allah tuh nggak butuh kita. Kita yang butuh mutlak Allah. Ya, kenapa? Allah maha segalanya. Yang ditawarkan ke kita ini sama Allah itu pahala-pahala yang kecil. Sebesar jarah. Jarah itu artinya memang bisa dilihat sama mikroskop. Kalau bukan yang istimewa, Allah tidak terima. Ya, coba bayangkan. Kalau seandainya bumi ini dilihat dibandingkan sama planet lain, itu nggak terlihat bumi ini. Sebesar pasir. Jadi apalagi berserah, ukuran manusianya. Nah, jadi berserah kita tuh berserah dirinya full gitu ya. oh iya, Semua karena Allah. Bukan karena pemilu. harus ada keyakinan juga ya. Ya iyalah, harus diyakinin itu. Bukan karena pemilu, karena jabatan. Yakin. Percuma Kita harus yakin tuh, ya, Prof. apalagi di foto-foto. Oh, saya udah nyumbang sekian miliar. Nggak usah lah. Ya. Takutnya ada ria nanti di situ.
Iya. Ya. Iya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Prof. Ya, bukan Prof. Oh, dokter ya. Maaf. Tadi saya dengarnya begitu, dokter. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Apakah dosa? Assalamualaikum Dr. Kurnia. Prof. Mulis, orang tua bertanggung jawab terhadap dosa anak jika anak tersebut tidak menjalankan syariat Islam. Tetapi jika anak tersebut sudah menikah, apakah orang tua masih bertanggung jawab dosa anaknya tersebut? Ya. Nah, jadi proses pendidikan anak itu Allah udah bilang dari mulai kita di dalam kandungan. Alastu bi rabbikum. Surat 7 ayat 172. Benarkah aku ini Tuhan? Itu surat 76 ayat 1 sampai 2 sudah diingatkan lagi. Datang ke bumi ini dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu dikasih pendengaran, penglihatan. Ya, terus sudah gitu di dalam masa berakalnya sudah dijelaskan lagi. Semuanya harus dikontrol dengan kalimat Al-Qur'an. Ya, sehingga akan menjadikan manusia yang sangat istimewa. Tahu nggak? Ya, Muhammad Al-Fatih itu supaya dia pola pikirnya sesuai Al-Qur'an, ya, dan masa kecilnya tuh dititipkan sama ulama. Ya, itu sudah gitu diajarkan juga bagaimana dia berpolitik segala macam. Jadi dalam umur 20 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Ada nggak suatu jenderal perang atau raja yang begitu hebat seperti ditakutin seperti Muhammad Fatih ini? Nggak ada. Pada waktu Muhammad Fatih meninggal, orang-orang Eropa bergembira. Ya, kenapa? Takut. Makanya Allah bilang di surat 59 ayat 13, bacain dah. Surat 59 ayat 13. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jadi orang muslim itu lebih ditakuti daripada Allah sendiri. Kenapa? Enggak pernah mereka menang di dalam peperangan apapun. Kalau kita filosofinya Al-Quran. Begitu dilepas filosofi Al-Quran, habis sudah. Ya, dan mereka tahu nih. Mereka juga belajar Al-Quran. Musuh-musuh kita belajar Al-Quran. Kita sendiri nggak belajar Al-Quran. Aneh kan? Kita sendiri nggak memperdalami Al-Quran. Aneh kan? Kita ini nggak mau mengerti Al-Quran atau menjalankan kalimat Al-Quran. Aneh nggak? Aneh. Jadi apa? Gampang diubrak-abrik. Ya. Pur, Ya, Prof. pertanyaannya tanggung jawab orang tua. Iya, ntar dulu, Prof. Kalau seandainya kita kalau udah mendidik, ya, ternyata mereka dia menyimpang, itu urusan mereka. Ya, tapi kalau kita nggak mendidik menuju ke sana, nggak ada usaha kita mendidik anak, hati-hati takutnya surat 3 ayat 10 itu menjadi bahan bakar api neraka kita. Tapi kalau kita sudah mendidik dan dia memilih sendiri, ya silakan aja. Ya, Prof ya? Betul. Nah, kalau seandainya seorang wanita sudah diserahkan di dalam pernikahan ke suami, itu tanggung jawab suami lagi. Tugasnya kita mendidik sebagai orang tua
sampai sebatas itu. Nanti setelah itu tambahan-tambahan sedikit. Sehingga kalau bersaksi panca indera kita udah mendidik ya Allah. Saya udah berusaha ya Allah. Ya. Udah. Ya. Jadi kita insya Allah lepas. Ya, itu gunanya. Tapi dengan kalimat Al-Quran loh. Bukan mendidik dengan dunia. Bukan dengan dunia. Karena yang menyelamatkan kita itu, anak kita itu Al-Quran. Itu surat apa tuh? Surat 9 ayat 4. Surat 4 ayat 9. Carilah akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Nah, surat 4 ayat 9 dulu, Prof. Janganlah kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan lemah. Oh, Yang ya. dipikirkan ini lemahnya dalam keadaan lemah ekonomi, bukan lemah dalam bentuk takwa. Nah, ini yang bahaya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Berapa? 100. Terjawadu fainal jadi takwa. Wa takuni ya ulil albab. Oleh karena itu bertakwalah kamu wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, Al-Baqarah 197. Coba bacain dah biar lebih jelas. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Surat 49 ayat 13. Sebaik-baik manusia adalah takwa. 49 ayat 13, bacain dah. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat 7 ayat 26. Sebaik-baik perhiasan dan sebaik-baik itu adalah takwa. Bacain 7 ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya, jadi takwa semua. Ya. Udah ngerti ya yang ini ya, Bu Murni? Ya, makasih Dokter Kurnia. Insya Allah mengerti. Tanggung jawabnya sampai dewasa, udah gitu udah selesai sampai dia nikah segala macam. Baik Dok, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Ini ada yang bertanya amalan apa contohnya amalan istimewa itu, Prof? Wah, ini yang ditanya Prof nih bukan saya nih. Oh, bukan. Apa amalan istimewa? Itu ada di surat 9 ayat 24, surat 63 ayat 9. Ya. Baca dah. Apabila hartamu, anak-anakmu, segala macam dunia ini kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasul-Nya, tunggu. Jadi kalau ada perintah Allah dan Rasul-Nya itu harus didahulukan. Terus surat 33 ayat 6. Kamu cinta kepada, apakah tanda orang yang ini beriman itu, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya
melebihi cinta terhadap dirinya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim itu ya Prof. Ibrahim Ismail. Iya, disuruh berkorban, dijalanin. Nggak ada babu-babu tuh. Ya. Coba bacain ya surat 33 ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Nah, udah. Udah. Surat berapa, Dok? Daripada dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau udah dibilang, udah dicontohkan sama Rasulullah SAW, oh ini harus berjihad, ini harus ini, dan kita lihat benar, jalanin. Oh ini harus bersedekah, ini segala macam, jalanin. Itulah amalan yang istimewa. Kalau masih mikir-mikir, cuma sedekah sedikit dulu lah, atau bekas-bekas dulu lah. Pertanyaannya betul nggak? Ada waktu itu di zaman Rasulullah, ya dia sering sholat nih. Selalu sholat itu berjemaah terus sama Rasulullah. Suatu hari Rasulullah nggak melihat dia selama 2 hari. Terus sudah gitu ditanya sama sahabatnya, coba lihat dah si Fulan, kok nggak hadir nih? Ternyata dia udah meninggal 2 hari yang lalu. Rasulullah datang menjenguk. Terus sudah gitu, udah menjenguk, terus dia bilang, waktu suami saya meninggal itu ada 3 penyesalan di dalam menuju kematiannya. Ditanya sama Rasulullah, istrinya bertanya, apa kira-kira penyesalannya itu ya Rasulullah? Tahu nggak apa? Pada waktu dia meninggal itu, dia bilang, coba ya, jarak antara masjid itu dengan rumahnya itu lebih jauh. Iya. Ya. Terus sudah gitu, coba ya, saya sedekahin bukan sepotong roti, tapi 1 penuh roti. Coba ya saya sedekahin bajunya itu bukan baju bekas, tapi baju baru. Karena yang dia lihat tuh waktu mau sakratul mautnya, itu kalau dia masih itu semua, waduh berapa kali lipat nilainya. Dia akhirnya nyesel. Ya memang dia masuk surga juga. Tapi kalau seandainya berbuat lebih dari itu, insya Allah lebih surganya, posisinya lebih tinggi. Ya, oke, kalau nggak ada lagi. Maaf, Dok, ada pertanyaan Dok di kolom chat Dok. Kayaknya bagus nih pertanyaannya untuk dibahas. Apa? Dari Bapak Beta Mail nih ya. Dokter, maaf kalau dulu kita kurang menekankan masalah agama pada anak di masa lalu gitu ya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut? Karena kalau sekarang sudah dewasa, susah untuk menasihatinya, terus apa yang kita lakukan? Itu ada jawabannya di surat 51 ayat 55. Coba bacain. Lingkungannya, taruh di lingkungan. Surat 51 51 55 Dok ya. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya, tetap nasihatin aja mereka pakai Al-Quran. Ya, nasihatinnya cuma 1, pakai Al-Quran. Karena Allah udah bilang di surat 6 ayat 69, 6 ayat 70. Coba baca dah. 6 ayat 69. 670. Memang berat sih. Merubah kalau udah dewasa tuh berat sekali. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Itu aja harapannya sambil berdoa. 670 ya, Dok? Ya. Lingkungannya, Kur. Iya, lingkungannya juga, Prof. Upayakan lingkungannya dalam lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik segala macam ya, sama berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Coba baca 670. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri.
Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ya, jadi ingatkan dengan Al-Quran. 1, supaya takut azab neraka. 1, surat 6 ayat 69-nya. Supaya mereka bertakwa. Tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa mereka. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Agar bertakwa. Iya. Yang sudah. Yang selama terus kita lihat nih, oh dia nyimpang segala, nasihatin aja terus, nasihatin terus. Jadi kalau seandainya kita nanti ditanya sama Allah, kita udah nasihatin. Memang terlambat ya mau bilang apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bu Nurmiati tadi mau tanya. Enggak, mau maaf dok, mau bilang yang tadi yang orang yang meninggal itu dia bilang kenapa nggak lebih jauh lagi yang kenapa nggak lebih jauh dari maksud dia harusnya lebih jauh masjidnya dia jalan Kalau lebih jauh masjidnya dari rumahnya, rumahnya lah lebih jauh dari masjid mah nggak diroba-roba. Iya. Ya. Nah, dapat pahalanya, lebih banyak. Dia bilang kemudian satu lagi, kenapa nggak semua ya? Kenapa nggak semua ya? Iya. Kenapa nggak semua? Kenapa nggak baju baru? Ya. Dok, yang tadi boleh saya tambah dok. Tapi boleh. Dengan ilmu saya yang tidak punya ilmu ini tadi yang pertanyaan sahabat tadi yang katakan sudah besar, dia menyesal, tidak mendidik anaknya dari kecil. Sudah pernah dijawab satu ulama itu, tanya, memang ya dengan Al-Quran nasihatnya, tapi dirinya sendiri, yang dokter selalu bilang, dirinya itu harus menunjukkan betul-betul yang boleh, yang ditunjukkan sama anaknya. Kemudian kalau dia ngasih tahu sama anaknya, kasih tahu, ayah ini, papa ini sudah salah. Banyak kali kesalahan. Mungkin kalau kamu nggak maafkan nak, bagaimana Allah kita ini nanti, yang bisa ke neraka. Ayah nggak mesti. Dan sekarang ayah mencobalah mulai kita dari awal lagi. Jadi nasihatnya itu secara ilmu jiwa yang psikologi itu dok. Jadi dia bilang lagi kan, jangan pernah marah sekalipun sama anak ibu. Tunjukkan kasih sayang terus, insya Allah akan berhasil kata Ujaid. Doa itu harus terus, dia nangis-nangis saja tahajudnya gitu mendoakan anaknya. Itu anaknya akan berhati lembut dan mengikut. Insya Allah banyak sekali kata ulama itu, saya lupa namanya yang saya pernah dengar. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi jangan putus asa. Seperti yang apa itu tadi, yang bilang dokter bapak itu kata dia kadang-kadang saya merasa putus asa. Masih bisa anak saya buat akidahnya kuat gitu. Saja. Kalau dok. Ya, makasih. Ya, jadi ya memang harus terus, ya nggak boleh putus asa. Ya, oke, ada lagi? Kalau nggak ada, PR, janji sama saya PR. Ya dok. Saya screen dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
seperti yang pernah kita bahas di 3 minggu lalu kali ini, kita dapat PR untuk membahas terkait 2 ayat Al-Quran waktu itu ditugaskan Dr. Ahmad Kurnia. Yang pertama itu terkait ayat surah An-Nisa 79 yang mana artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad SAW jadi Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, jadi secara kandungan ada 3 poin yang disampaikan dalam ayat ini. Itu yang pertama, apakah segala kebaikan, karunia, nikmat yang datang kepada kita manusia gitu ya, kita mesti yakin ya bahwa sumbernya itu dari Allah SWT, bukan sebab yang lain, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, atau bukan karena apapun yang kita usahakan di dunia ini, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu kejelekan ataupun musibah ataupun petaka gitu ya pada diri kita yakini adalah sebagai konsekuensi atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul kepada umat manusia untuk bertakwa. Dan di kata-kata itu ditegaskan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ini dari ayat ini kita lihat ada dialog mungkin antara Allah dengan Rasulullah SAW. Untuk asbabun nuzulnya saya juga baca-baca, kemarin sih nggak ada. Mungkin ini ayat yang diturunkan ya untuk mengingatkan gitu, kepada Rasul sendiri dan kepada umat manusia. Walaupun kita tahu Rasul mungkin nggak ada dosa kali ya, ataupun misalnya ada teguran, mungkin tegurannya yang berkonsekuensi berat buat keimanan, ketakwaan ataupun dakwah di Islam sendiri. Mungkin yang pertama akan kita bahas terkait kandungan yang pertama. Jadi segala kebaikan yang kita terima datangnya dari Allah, merupakan sebuah anugerah dari Allah. Sebabnya adalah Allah, bukan dari sebab-sebab yang lain gitu. Dan ini bisa kita juga dapatkan informasinya dari ayat lain, yaitu An-Nahl 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur gitu. Jadi nikmat Allah pun sampai di kita dari saat lahir pun sudah dapat nikmat kita, walaupun dari kandungan pun sudah dianugerahkan ruh dan kesehatan untuk lahir, itu sudah suatu nikmat gitu. Dan konsekuensi dari nikmat yang diberikan itu syukur. Nah, jadi antara nikmat dan syukur suatu hal yang berkaitan dan nggak bisa diputuskan. Dengan keyakinan ini maka kita mengakui juga bahwa semua nikmat, kebaikan merupakan pemberian dari Allah. Apapun yang kita kerjakan, walaupun ibu kita berusaha dengan minum vitamin, jaga kesehatan, kontrol teratur, tetap adanya anak atau kita yang dilahirkan dalam keadaan sehat merupakan pemberian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk nikmat sendiri ada beberapa nikmat ya. Kalau kita banyak pahami itu suatu nikmat muqayyadah. Nikmat dunia, nikmat harta, ya, nikmat kesehatan, ya, nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah, serta fasilitas, mungkin yang nikmat udara yang bersih ataupun rumah, tempat tinggal, pakaian, semuanya muqayyadah yang kita yakini berasal dari Allah. Lalu selanjutnya bahasannya, apakah nikmat-nikmat tersebut benar-benar karena Allah sayang atau bisa kita sebut sebagai karunia, atau jangan-jangan suatu istidraj gitu, suatu hal yang ditimpakan kepada kita oleh karena Allah murka pada kita, istidraj tersebut. Nah, ini terjadi, kita nggak bisa ini ya Al-Quran itu di surat Al-Qasas 78 saat Qarun berkata
bahwa sungguhnya aku yang diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah ini kalau kita bahas saat ini, ya mungkin kita terlihat Qarun ini sebagai hamba yang mungkar gitu ya, yang sombong gitu kan. Nah, cuma dari sudut pandang kita saat ini, cuma kita mesti tetap berhati-hati soalnya dosa yang ini pun sudah berulang-ulang terjadi dari awal kehidupan manusia gitu. Sampai yang termaktub di Al-Quran itu Al-Qasas 78 mengisahkan tentang Qarun. Dan kita pun tidak bisa berlindung dari dosa ini, dari kondisi ini. Makanya kita perlu selalu berdoa, kita dilindungi dari kekufuran, kesombongan gitu ya. Jangan sampai statement ini bukan terucap malah terbersit di hati kita. Nah, dengan begitu kita bisa lebih bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Memang dosa ini udah berulang-ulang terjadi sebelumnya, dan masih banyak lagi yang terjadi seperti ini setelah kisah Qarun ini. Yang mungkin tidak bisa yang mungkin bukan sedikit, yang banyak gitu ya. Yang mungkin jadi sebab seorang jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada siksa neraka ya karena kesombongan ini mungkin. Dan lebih banyak mengumpulkan harta dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa mereka. Nah, sebenarnya yang perlu kita kejar itu, yang kita doa itu setiap hari ya kita mohonkan kepada Allah itu nikmat mutlaqah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Di mana kita perlu ilmu di dalamnya, perlu secara aktif memang mencari gitu ya. Bukan suatu yang pasif. Makanya ilmu agama itu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang. Sementara ilmu dunia itu hukumnya sunnah gitu ya. Nah, wajib kita mesti menuntut ilmu-ilmu terkait agama, di mana kita berharap mendapatkan nikmat mutlaqah ini. Seperti mana kita selalu doakan saat kita sholat, itu tunjuklah kami jalan yang lurus, itu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat pada mereka. Pada Al-Fatihah 6 dan 7 ya, selalu kita baca setiap kita sholat, dan kita mohonkan pada Allah selalu nikmat ini. Lalu yang kedua berupa kandungannya itu apa yang kita terima berupa kejelekan, petaka gitu ya. Dan saya itulah datang dari kita sendiri, konsekuensi atas perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, ini gimana kita menyikapi kandungan yang ini? Mungkin kita ada beberapa ayat mungkin yang kita pikir kontradiktif gitu ya. Dimana kita lihat ada mungkin ayat yang sepadan ini Asyura 30, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu sebabkan perbuatan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Allah yang Maha Pemaaf, yang udah ampunannya itu maha luas gitu ya, dan kesalahan yang mungkin tanpa kita minta sudah dimaafkan oleh Allah, ternyata dengan sisa yang belum itu masih bisa kita sebagai sebab ditimpanya musibah atau ditimpanya petaka selama kehidupan di dunia ini. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Ankabut nih, Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan pada Al-Baqarah itu kalau nggak salah ada juga, apakah mereka mengira akan masuk surga padahal mereka belum diuji? Seperti kisah-kisah sahabat di zaman awal-awal keislaman dulu, mereka mengeluh kepada Rasul gitu kan, kenapa minta tolong aja ke Allah untuk menghancurkan kaum musuh-musuh kita. Nah, itu turunlah ayat tadi kan, kenapa agar untuk bersabar terhadap ujian gitu. Jadi salah satu musibah itu bisa suatu istidraj tadi, suatu azab tadi yang bisa dikatakan sebagai konsekuensi dari dosa, ataupun ternyata bisa juga kita anggap sebagai suatu ujian, atau ya kita lihat salah satu media, salah satu proses untuk meningkatkan derajat kita, mungkin derajat keimanan dan ketakwaan. Salah satunya melalui musibah. Lalu gimana sih membedainnya? Ini suatu musibah ini adalah suatu ujian kah yang meningkatkan derajat kita nantinya, ataupun ternyata ini suatu azab, ataupun mungkin bisa sebagai suatu penghapus dosa. Nah, jadi
Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah dalam kitabnya Tabaqatul Kubra Asy-Syar'ani ada 3 konsekuensi musibah itu terhadap seorang manusia. Yang pertama tentunya sebagai hukuman pembalasan tadi ya, seperti ayat yang kita bahas tadi, ataupun sebagai penebus dan penghapus kesalahan sebelumnya. Jadi disegerakanlah penebusannya. Jadi di akhirat tidak perlu lagi untuk menebus kesalahan tersebut, ataupun sebagai pengangkat derajat. Nah, ini itu ada 3 konsep. Lalu bagaimana ini kita tahu ini 3-tiganya? Sudah nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa, tidak ada hadis, kitab yang menjelaskan suatu hukuman ataupun sebagai ujian gitu. Nah, kembali lagi ke sikap kita sebenarnya, kembalikan ke sikap kita dalam menghadapi musibah. Dianggap sebagai hukuman ataupun sebagai pembalasan, yaitu orang jika si penerima musibah itu manusia itu tidak bersabar, bahkan bersedih ataupun mengeluh terhadap musibah yang diberikan. Nah, tidak sabar gitu ya. Lalu seandainya dikatakan sebagai penghapus dosa, ya dia tidak mengeluh, tidak bersedih, tidak gelisah, serta beristighfar. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah salafus soleh di zaman dahulu gitu kan, jangankan sebuah musibah, maksudnya harta yang hilang, keluarga yang meninggal, ataupun terjatuh, ditimpa sakit gitu ya, tidak terbangun saat sholat malam untuk tahajud saja sudah dianggap musibah bagi mereka. Dan mereka selalu beristighfar dan menganggap tidak terbangun itu sebagai balasan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, sebegitu ketatnya mereka menjaga keimanan dan keislaman mereka. Lalu selanjutnya kita berharap kita bersikap terhadap suatu musibah dengan ridho, merasa cocok, sesuai atas takdir Allah, tetap tenang, tetap beribadah, sabar gitu ya, tetap mengagungkan Allah. Kita berharap suatu musibah itu sebagai suatu pengangkat derajat. Lalu sebagai penutup, ya, dari riwayatkan At-Tirmizi gitu ya, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Nah, jadi kita berharap segala musibah kita sikapi ya seperti ini harusnya. Wah, ini suatu cara untuk meningkatkan derajat kita. Ya, jangan mengeluh, jangan bersedih, jangan gundah, jangan sampai meninggalkan hukum-hukum Allah gitu ya, selalu berbuat baik. Gitu. Dan bisa kita lihat mungkin Rasul pun selalu ditimpai musibah, seberat-berat musibah, seberat-berat ujian ya, ujian para nabi, khususnya Rasulullah kita, Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya dari awal lahir gitu ya, ditinggal bapak sebelum lahir, ditinggal ibu, ditinggal keluarga yang cintainya, pamannya, istrinya, lalu selama menjalankan dakwah Islam bertubi-tubi cobaan menghadapinya gitu kan. Ya sebetulnya ujian ya. Cuma sikap beliau lah yang membedakan kita, membedakan dari kita semua. Sikap tabah beliau, ikhlas beliau gitu ya, membedakan. Yang kita bisa simpulkan, musibah tersebut bukanlah suatu azab dari Allah, itu suatu ujian untuk meningkatkan ketakwaan. Dan apabila Allah mencintai seorang, maka Allah akan berikan contoh cobaan padanya. Barang siapa yang ridho, nanti tergantung sikap lagi, sikap kita menghadapi ini. Yang ridho, maka Allah akan meridhoinya, dan yang murka, maka Allah murka kepadanya. Lalu ada kutipan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah yang mendekatkanku pada Allah lebih baik dari nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah. Karena setiap musibah, kalau kita menjalani dengan baik, mempunyai konsekuensi ketakwaan gitu. Sementara nikmat ini sering memalingkan, sering melupakan, dan setiap nikmat, sekecil nikmat apapun selalu diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Yang kalau kita tidak bisa pertanggungjawab dengan baik ya, semuanya dianggap sebagai istidraj nanti. Mungkin demikian tausiah dari saya. Nah, sebagai disclaimer, saya juga dalam proses belajar, jadi mohon maaf jika ada kesalahan semata-mata dari saya yang kurang ilmu, dan seandainya ada kebaikan semata-mata Allah segala maha pemberi petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Prof.
ada dua kata kunci di situ. Ya, Prof. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Ada adzabi bisa apabila kamu bersyukur. Iya. Inna asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156, Prof. Ya. Ya. Jadi gini ya kesimpulannya. Bagus tadi itu. Hati-hati sekali lagi ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu takutnya keberhasilan kita itu adalah yang kita akuin akhirnya itu menjadi istighraj bagi kita. Ya, itu yang paling takut. Karena jangan salah, di sini surat 4 ayat 79 dinasihatkan ya, kita itu berhasil karena apa, Ndra? Karena kebajikan itu berhasil karena izin Allah, petunjuk Allah, izin Allah. Ya, bukan karena kepintaran kita sendiri. Bersyukur. Sedangkan musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Ya, makanya Allah bilang wa ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsira. Surat 42 ayat 30. Artinya apa? Musibah itu terjadi karena seizin Allah. Contohnya apa yang seizin Allah, Ndra? Surat 7 ayat 31. Misalnya makan nggak boleh berlebih. Kita makan berlebih. Diizinin sama Allah nggak jadi penyakit. Diizinin. Terus surat 17 ayat 32. Kita nggak boleh berzina, terus kita langgar berzina. Diizinin sama Allah nggak musibahnya? Diizinin. Ya, nah jadi musibah itu karena ulah kamu sendiri. Tapi kenapa di ayat lain surat 64 ayat 11 ma asoba min musibatin ila biiznillah, tanpa seizin Allah. Yang tanpa seizin Allah itu yang mana? Yang kita tidak melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah pasti diizin Allah. Ya, nah itu jadi harus ini. Jadi hati-hati bahasa istighraj dari kalimat-kalimat Al-Quran itu sebetulnya adalah jebakan. Makanya kita harus hati-hati. Jangan kita seperti Qarun. Surah 28 ayat 78, itu karena kepintaran saya sendiri. Sombong dia. Sombong. Ya, misalnya kita sebagai ahli odontologi, ya dia umur panjang karena obat mahal. Karena obat ini. Takutnya itu kita ikut tercemar nanti di hadapan Allah. Umur panjang itu memang udah ditentuin Allah. Kurang lebih begitu ya. Oke, Ndra, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini selesai. Silakan, Ndra, baca doa. Tolong titip doa, Ndra. Ada saudara saya yang sakit, lagi dioperasi di Singapura. Dokter Masra Dewi, Masriani Dewi, ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita bersama di sini dikabulkan Allah. Bacain doa, Ndra. Baik, Dok. Ya, dengan demikian berakhir kita pagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, menjadi syafaat hendaknya di akhirat kelak, dan kita bisa tetap istiqomah, konsisten untuk mempelajari ilmu agama ini untuk bekal kita di akhirat kelak. Sebelum kita berdoa untuk kesembuhan saudara Dr. Ahmad Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan kami yang menguasai langit dan bumi, atas izin-Mu ya Allah, saudara kami, khususnya saudari Dr. Ahmad Kurnia saat ini sedang berjuang menghadapi penyakit. Berilah beliau kesabaran dalam menghadapi cobaan-Mu ya Allah, buatlah beliau senantiasa bersabar dan selalu bertawakal ya Allah. Ya Allah Maha Pemurah, berilah keringanan bagi beliau dalam cobaan ini ya Allah. Seandainya merupakan teguran, maka tegurlah beliau dengan lembut ya Allah, dan sucikanlah beliau kembali di hadapan-Mu. Jadikanlah penyakitnya itu menjadi gugur dosa bagi beliau, sehingga meningkatkan derajatnya di hadapan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, hilangkanlah penyakit tersebut dari beliau ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada beliau karena Engkaulah segala penyembuh.
Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali dengan sembuhan yang tidak mensisakan nyeri yang asal darimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Nur Hendra udah kayak ustadz deh. Sebentar lagi untuk pengganti. Oh, iya. Amin. Ya didukung. Sejauh. Doain Bu, bisa kita belajar bersama. Ya, assalamualaikum. Dokter Kurnia benar. Terima kasih dok, sehat selalu. Assalamualaikum. Semangat, harus sehat. Banyak yang butuh. Dokter Kurnia. Sehat dari Ustadz. Alhamdulillah.